Oke, selamat malam rekan-rekan trader. Di sini ada Pak Yanto. Malam Pak Yanto, Pak Daniel, dan Pak Albert ya. Jadi prinsipnya kita di sini sama-sama sharing ya. Kita tidak istilahnya itu memberikan sebuah konsep atau apa istilahnya itu pengajaran, tapi kita lebih ke sharing. Jadi kebetulan sharing kita kali ini kan berkaitan dengan teknologi dengan metode yang saya gunakan. Itu metode yang saya gunakan itu adalah Fibonacci rasio. Jadi kalau kita review ke minggu yang lalu ya, teman-teman, pada saat kita melakukan pengukuran rasio Fibonacci, itu minggu lalu kan sempat saya ukur, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, itu adalah satu minggu yang lalu, ini 2 minggu yang lalu, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini, kalau 2 minggu yang lalu kita ukur, jadinya kan seperti ini. Pada saat minggu yang lalu kita juga sudah memberikan sebuah konsep bahwasannya kalau Fibonacci itu pada saat kita ukur rasionya dalam 1 minggu, pergerakannya dari angka atas ini, angka 0 sampai dengan masuk ke tengah-tengah, itu market itu artinya market itu ranging. Jadi dia hanya bolak-balik dan kebetulan memang terjadi di minggu yang lalu dan minggu ini ya. Mungkin ini berkaitan dengan ini ya, news ya, besar yang akan segera rilis CPI ya Pak Andri ya. Nah intinya seperti itu. Jadi konsep dari Fibonacci itu adalah kita mengukur rasio 1 minggu. Nah itu yang saya gunakan itu adalah 1 minggu. Saya coba review beberapa itu ya, apa yang sudah kita konsepkan kemarin ya, bahwasannya pada saat kita ngukur area Fibonacci, itu kita kalau misalkan Fibo tersebut tidak misalkan berada di areal rasio tertentu, misalkan area rasio 50, 38,2 atau 61,8, bukan berarti kita langsung open di rasio tersebut. Tapi intinya itu kita masih tetap harus menunggu dan mengukur support resisten yang terjadi, support resisten yang ada. Jadi misalkan ini ya, hari ini adalah hari Selasa, tanggal 13 Desember. Nah, hari Seninnya kan di areal ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini, ini kan kebetulan dalam 1 minggu kan market, kalau kita lihat, itu high-nya, ada low-nya. Kebetulan di hari Senin itu kan membentuk satu gelombang penurunan ya. Nah, kita ukur dari high to low. Nah, jadi yang kita gunakan adalah rasio ini. Nah, inilah kenapa saya limit di areal ini, karena memang ini adalah areal rasio 50%, di mana di areal 50% ini resisten terkuat itu ada di high 7 Desember. Jadi saya limit di high 7 Desember. Ternyata memang belum kena. Jadi kalau saya bilang kalau belum kena itu ya belum rezeki gitu. Nah ini saya hapus dulu ya, limit saya ya. Nah prinsipnya seperti itu tentang Fibonacci rasio. Jadi titik rasio ini itu sudah dibuat paling tidak itu di hari Senin. Sehingga pada saat kita melakukan open, kita lihat di areal sini ya, areal 38,2%, itu kita cari support terkuat itu di areal ini. Kebetulan support terkuatnya ada di low-nya tanggal 8 Desember. Pada saat itu saya melakukan limit di sini. Ternyata memang ya itu tadi, kembali ke trading itu adalah probabilitas. Jadi pada saat saya limit di sini dan kena, saya kena cut loss di areal sini. Seperti itu. Nah, kemudian harga nanjak lagi ke atas, kemudian melakukan testing lagi di 38,2. Nah ini tadi kebetulan pada saat melakukan testing di 38,2, saya lagi melakukan aktivitas sehari-hari kerja. Jadi saya tidak open di areal ini. Nah ini saya bersiap open ini di area 50%, atau nanti mungkin kita di areal 61,8. 61,8 itu resisten terkuatnya di areal ini. Nanti kita bisa limit di sini. Nanti kurang lebih seperti itu ya konsep Fibonacci rasio ya. Jadi tetap apapun yang tools yang saya gunakan, meskipun saya menggunakan rasio Fibonacci ini hanya untuk menjadi sebuah tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kita untuk melakukan posisi buy atau melakukan posisi sell. Tanda-tanda itu kurang lebihnya seperti ini. Misalkan nanti market itu melakukan sentuhan di 61,8, kita cari area resisten terkuat untuk kita sell. Jadi apapun yang digunakan, kita tetap konsepnya yang paling utama kita menunggu support atau resisten yang terkuat. Kenapa kita nunggu support resisten yang terkuat? Karena kita ingin betul-betul open kita itu nanti hemat. Dalam artian ukuran kita
itu nanti di atas resisten ini sehingga kecil gitu loh. Pada saat ini tembus, jangan ngotot lagi kita untuk sell di sini, tapi sell yang di sini, misalkan ini sell 1, langsung kita cut, kita buang. Jadi konsepnya seperti itu ya untuk Fibonacci rasio ya. Nah, ini saya juga sudah berulang kali apa istilahnya itu memberikan webinar bahwasannya inti dari trading itu bukan dari teknik yang kita gunakan. Jadi kalau kita bicara tentang Fibonacci, Fibonacci itu sudah saya gunakan itu sudah di atas 10 tahun ya. Dan dari sekian puluh tahun itu saya sudah melakukan backtest itu nggak cuma sekali. Kalau misalkan saya backtest itu nggak tanggung-tanggung, artinya kalau saya mundurkan screen ini itu betul-betul sampai habis. Dan ternyata memang akurasinya di atas 60%. Tapi apakah rasio yang sedemikian bagus itu membuat kita itu trading kita itu menjadi trading yang betul-betul menjadi profit konsisten? Ternyata enggak. Kenapa? Karena semua itu karena kembali lagi ke mental kita. Saya tidak bosan-bosan mengulang bahwasanya mental itu, psikologi kita itu adalah faktor penentu kita untuk kita bisa sukses atau tidak di dalam trading forex. Intinya seperti itu. Kita mungkin sambil apa istilahnya itu melakukan waiting ya, waiting karena ada berita besar CPI ya. Kita coba review sambil kita diskusi ya, sambil kita sama-sama apa istilahnya itu saling mengingatkan. Nah, intinya di sini. Ini tadi yang saya kemukakan bahwasannya meskipun kita sudah memiliki sebuah konsep yang baik, meskipun kita sudah memiliki sebuah backtest yang sudah teruji, kalau kita tidak memiliki pengendalian diri, itu akan jadi percuma. Karena apa? Karena teknik. Teknik itu tidak menentukan kita itu sukses di trading. Tapi pengendalian diri kita itu yang membuat kita sukses. Sebagai gambarannya seperti ini ya, rekan-rekan trader. Namanya trading. Itu sudah berulang kali saya kemukakan bahwasannya trading itu adalah sebuah probabilitas. Artinya yang namanya probabilitas, mau teknik apapun tidak akan ada yang 100% benar. Nah, rasionya berkisar, yang baik berkisar antara 60 sampai dengan 80%. Saya sudah banyak sekali berkenalan, saya sudah banyak sekali gabung dengan komunitas dari berbagai zaman. Kalau dihitung-hitung saya itu trading itu mulai tahun 2006. Jadi saya kalau kita cerita sedikit tentang masa lalu, tahun 2006 itu kita trading itu belum online seperti sekarang. Kita ada tools MT4, kita bisa open di MT4. Zaman dulu pada saat saya melakukan trading, itu masih manual. Saya pakai dealing desk dengan telepon. Jadi saya telepon brokernya, kemudian nanti brokernya membacakan, misalkan harganya 1661, 1662, 1662, 1663. Di situ saya akan deal. Pada saat misalkan si operator tersebut mengatakan 1662, kemudian saya buy 1, langsung masuk 1662 buy 1. Nanti kemudian saya setting posisi stop loss, saya setting posisi TP. Pada saat kita salah nyebut, mungkin pada saat kita telepon itu mungkin masih dalam kondisi yang enggak pas ya. Kita salah sebut sell 1 aja kita juga masuk. Meskipun kita hanya lewat lisan. Nah, itu awal mula saya trading. Trading saya betul-betul masih dimulai dari manual, nggak seperti sekarang. Nah, intinya seperti itu. Perkenalan saya dengan semua generasi trading itu adalah dari generasi tua, generasi 2006 sampai dengan generasi milenial. Tidak ada teman saya di anggota komunitas itu yang ibaratnya kalau ngobrolin masalah teknik, diskusi masalah teknik, itu tidak ada yang jelek. Betul-betul pada saat memperkirakan bahwasanya kita sell di sini, buy di sini, itu akurasinya bisa dibilang 70% sampai dengan 80%. Tapi apa yang terjadi dengan mereka? Mereka semua gagal. Mereka semua tidak menjadi seorang trader yang secara konsisten memiliki profit. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengendalikan diri. Pada saat konsep, nah yang kita lakukan itu menunggu ya Pak, menunggu dia melakukan apa itu istilahnya itu testing ya, testing di areal support atau resisten terkuat. Nah, ini biasanya saya melakukan ini kalau pada saat news. Nah, saya menunggu. Saya pakai lot paling kecil dulu karena kadang-kadang opennya itu istilahnya itu bolak-baliknya sangat
tajam. Nah itu masuk ya. Nah seperti itu Pak. Saya menunggu. Jadi tadi benar kata Pak Andri pada saat news ada di areal sini ya. Kita ini memperkirakan buy atau sell ya kita sangat gambling gitu. Nah ini saya berikan stop loss di bawah rasio 6,8 ya. Karena ini memang kebetulan lotnya itu kecil sekali 0,01. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya sampai ketemu. Salam profit ya Pak. Yo, Salam profit, Pak. sama-sama, Pak.